Selamat pagi semuanya. Ini dengan Robert Cahyadi dengan NRP 1963-901. Tujuan dibuat video ini adalah untuk melakukan pelaksanaan UTS mata kuliah aspek budaya dalam desain hunian yang diampu oleh Ibu Tessa. Untuk kali ini kita akan bahas tentang suku Dayak. Jadi suku Dayak itu berasal dari Kalimantan dan hingga kini masih memegang erat adat serta tradisinya. Beberapa hal yang mudah dikenal dari ciri khas suku Dayak ini adalah dari pakaiannya, bahasanya, dan juga bentuk rumahnya. Lalu akibat migrasi serta pengaruh yang cukup kuat dari pendatang, suku Dayak yang masih mempertahankan adat budayanya akhirnya memilih untuk masuk ke dalam pedalaman. Karena hal tersebut, suku Dayak pun beralkulturasi dan melahirkan budaya baru serta membentuk sub-sub etnis sendiri. Lalu juga kalau akibat dari bentuk sub etnis sendiri itu, suku Dayak ini ada terbagi menjadi 45 sub. Dan masing-masing sub-suku tersebut berada di Pulau Kalimantan memiliki adat istiadat serta budaya yang mirip. Budaya suku Dayak. Masyarakat dalam rumpun Dayak mengajar serta rumpun Dayak Dano menganut agama leluhur mereka yaitu Jirik Riwut, yaitu agama keharingan dengan ciri khas Ijiambe atau pembakaran tulang dalam sebuah ritual penguburan. Sedangkan agama asli yang dianut oleh rumpun Dayak Banua tidak mengenal adanya Ijiambe. Sementara itu agama leluhur dan masyarakat Dayak meratus di Kalimantan Selatan bernama Balian lebih menekankan pada pesta panen dan ritual pertanian. Lalu juga setelah berkembangnya dengan modernisasi ini, suku Dayak juga menganut banyak agama dan mayoritasnya itu adalah Kristen. Lalu juga tari itu tidak akan terpisah dari hubungan antara manusia dengan budaya. Tari itu lahir dari aktivitas masyarakat sederhana, kemudian berkembang dan seterusnya melekat hingga menjadikannya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Lalu juga ada tato. Tato itu adalah simbol dari kekuatan serta hubungan mereka dengan Tuhan, perjalanan kehidupan, dan lain sebagainya. Hingga kini tradisi ini masih dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Berikutnya rumah adat. Masyarakat Dayak pada masa lalu hidup berkelompok, lalu keadaan lingkungan yang ganas mengharuskan mereka tinggal bersama-sama dalam satu rumah besar, betang, ataupun lamin, atau rumah panjang, untuk memudahkan menghimpun kekuatan dan menghadapi segala tantangan. Lalu keadaan alam dan lingkungan mereka merupakan salah satu faktor penting pembentuk fisik bangunan rumah adat Dayak. Dengan pola hidup sebagai peladang berpindah, berburu, dan mencari ikan, menuntut mereka untuk memilih tempat tinggal di lingkungan yang paling mudah untuk aksesibilitas, seperti pinggiran sungai. Nah, rumah yang kita akan bahas spesifiknya adalah rumah lamin. Rumah pada pelaksana itu, rumah lamin ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun sebagai pusat kehidupan dan kegiatan bersosialisasi dalam satu kelompok suku Dayak yang dilandasi atas dasar nilai kebersamaan. Sebagai tempat membina keluarga, berkumpul, melakukan upacara ritual, dan persembahan sekaligus sebagai tempat perlindungan bertahan dari serangan suku lain. Dan arsitekturnya itu adalah berupa rumah panggung berbentuk kotak panjang yang menggunakan dinding kulit kayu. Dengan atap pelana dari sirap akan sangat sesuai dengan menghadapi hindari panas lembab dari tanah. Dan juga sirkulasi dalam ruang akan sangat sejuk atau lancar karena dinding lantai cukup berpori guna jenis sirkulasi udara. Dan atap pelana ini yang wujud dari timur ke barat juga untuk optimal dalam mengantisipasi radiasi sinar matahari. Ukiran atau lukisan pada rumah lamin biasanya berbentuk stilasi dari manusia, hewan, atau maupun raksasa menggunakan warna-warna tertentu. Misalnya warna kuning yang melambangkan kekayaan, keluhuran, dan keagungan. Lalu ada warna merah melambangkan keabadian, dan juga warna putih melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Dan juga warna hitam melambangkan penolak bencana. Ya, ini dan untuk pro kontra dari perubahan budaya ini sebenarnya adalah ada pro dan kontranya. Kadang bisa di mana menyebabkan kesalahpahaman pada budaya baru yang mereka baru terima. Berikutnya daftar pustakanya. Sekian ya presentasi kali ini. Terima kasih.